karya Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur atas kasih anugerah dan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bersyukur segala perkara sudah ditanggung dan sudah diselesaikan oleh Allah Tuhan kami yang begitu dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Allah, kami berserah penuh dalam kasih anugerah yang begitu luar biasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk para malaikat Tuhan menjaga mengkawal kami sterilisasi seluruh tempat ini. Kami bersyukur ya Allah, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus perlindungan-Mu nyata sempurna. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merayakan kebaikan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya ada dalam kendali Allah yang sempurna bagi hormat kemuliaan Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka cita atas kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita bawa kabar damai sejahtera sukacita, amin. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita, berita, berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita, berita, berita sejahtera. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Bawa berita sejahtera, damai, damai bagimu. Bawa berita sejahtera, damai, damai bagimu. Damai, damai bagimu. Bawa berita sejahtera, damai, damai bagimu. Bawa berita sejahtera, damai, damai bagimu. Damai, damai bagimu. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita, berita, berita sejahtera. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom, shalom, aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita, berita, berita sejahtera, bawa berita, berita, berita sejahtera. Haleluya. Siapa yang di sini yang mau melayani lebih sungguh, amin. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, sebab Tuhan yang lebih dulu mengawalinya bagi kita. Melayani lebih sungguh, melayani lebih
besar bagi kami, Tuhan Kau sungguh ajaib bagi kami. Kami bersyukur, Tuhan, Kau
sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Artinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada artinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi kita nyatakan bahwa Dia Tuhan yang sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada artinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu
kasih Tuhan Yesus, sungguh ajaib, sungguh Kau besar di dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau sudah penuhi kami semua dengan kasih-Mu Tuhan, karena Kau kasih dan Kau sudah memenuhi kami Tuhan. Hidup-Mu ada di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami ada di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Kami tidak khawatir suatu apapun, kami tidak takut dengan apapun juga Tuhan, karena kami percaya, dan kami percaya, sungguh percaya Tuhan, siapa Engkau Tuhan. Kau Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk melihat hari-hari kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Dan malam hari ini dalam persekutuan ini Tuhan, kami mau belajar sebagian dari kasih-Mu pada kami Tuhan, pelayanan-Mu pada hidup kami Tuhan. Kau melayani kami setiap hari Tuhan, tanpa henti Tuhan, bahkan hingga saat ini Tuhan, sehingga kami sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kita semua siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita berkata, amin. Apa kabar hari ini? Mantap. Mantap. Ada yang mau bersaksi? Bersaksi ya? Ada yang mau bersaksi nih? Selamat malam, saudara-saudara. Malam. Sekalian, Oma. Tadi kita berjalan itu menurut apa ya, kita sih ya santai ya. Perjalanan kita tidak selalu mencari jiwa, tapi kami tadi kita tuh ingin bertemu sama teman, sudah lama nggak ketemu. Akhirnya kita mau ketemu nggak jadi, terus kita jadian, kita tadi ketemu. Dan akhirnya dia memang telah ditinggal temannya, teman dari kecil hingga dewasa, sukses, terus dia menjadi pegawai, dan dia tuh meninggal, istilahnya bosnya yang meninggal, pertemanan. Dia waktu itu karena dia sakit, terus dia seperti dirumahkan, sepertinya dia tidak dihargai, tidak dihargai, dia kecewa, sakit hati karena yang telah diperlakukan sama temannya, tapi dia tetap bertahan. Terus saya tidak tahu kejadiannya, tapi saya waktu itu saya bertanya, kamu masih berhubungan? Oh sudah enggak, kenapa keluar dari tempat kerja, ngobrol. Terus akhirnya saya tidak jadi bertemu, terus ternyata saya justru dapat kabar dari dia, temannya dia juga teman saya. Cik sini, kamu nggak ada. Aku mau ketemuan malah nggak ada. Saya sangat kaget, pada beberapa kali saya pengen ketemu dia, dan sampingnya nggak ada. Nah, saya ketemu teman saya ini saya untuk menghibur apa yang terjadi. Akhirnya dia curhat ya, karena merasa apa yang kecewa, sakit hati. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri, Tuhan tidak setia dari agama lain. Terus dia kan ikut sama bosnya ini untuk percaya, dan dia melihat bosnya kok tidak seperti yang Tuhan Yesus gitu ya, yang namanya jauh. Akhirnya tadi saya beri pengertian, kamu jangan kecewa, tapi dia juga menyesal. Saya diperlakukan tidak baik, tapi ternyata dia nggak ada. Jadi dia terguncang karena temennya nggak ada. Dia juga merasa bersalah. Itu kok malah dia, kenapa tidak aku yang nggak ada dengan kondisi yang sakit. Terus kita menguatkan dia, apa arti dari kekristenan, apa arti dari percaya sama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Ternyata kan selama ini dia hanya ke gereja, tahunya hanya Tuhan Yesus, dia tidak tahu pendalaman bagaimana Tuhan itu hidup bersama dia.
Terus saat terangin dan kita doain, baru dia tahu bahwa Tuhan itu hidup di dalamnya. Tadi terus kita lahir barukan kan, itu mukanya lain memang, terus cerah gitu loh. Dia kecewa sampai dia pengen juga istilahnya ngikut temenin tadi kan, enggak karena dia semi stroke tadi. Tapi aku coba kamu harus ya bertahan. Ya puji Tuhan, besok pagi Senin aku akan melamar. Beberapa kali dia melamar itu ditolak karena kondisinya mau stroke kan, gejala. Tapi aku bilang kamu tetap percaya bahwa segala penyakit akan sembuh. Tadi dilahir barukan wajahnya lain ya. Ya memang kalau dia mau stroke itu wajahnya kayak hitam gitu loh tadi. Terus kita lahir barukan wajahnya cerah penuh. Dan kamu harus tetap percaya bahwa kamu punya semangat hidup. Pekerjaanmu ke depan itu banyak yang harus kamu lakukan. Oh ya, berarti apa arti semua ini? Tuhan ada dalam hidup kamu, harus ayo siap untuk berjalan ke depan. Itu banyak sekali masa depan yang Tuhan rancang dalam hidupmu. Sudah jangan menengok ke belakang. Ini kesempatan kamu untuk maju. Ya, kebetulan saya sih berdoa untuk temanku ini supaya dari semuanya lebih baik dan dia bisa melayani dan mengerti kekristenan, mengerti atas Tuhan dalam hidupnya, dan dia akan percaya. Seperti itu. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih. Amin. Ya, tadi kita merasakan hal yang luar biasa sekali ya, karena setiap kali ada orang yang mengalami lahir baru itu dikatakan firman Tuhan surga bersorak-sorai. Hanya itu ya, even surga bersorak-sorai kalau ada orang yang lahir baru ya, masuk di dalam anggota kerajaan surga. Ya, kita hanya itu, tidak ada yang lain ya. Sebaik-baiknya orang berbuat baik itu tidak membuat sukacita dalam surga ya. Biasa perbuatan baik di surga itu standarnya jauh lebih tinggi ya. Jadi nggak ada orang yang bisa menyembuhkan diri. Tapi ketika orang masuk di dalam kerajaan surga melalui proses kelahiran baru, itu dikatakan surga bersorak-sorai, seluruh penghulu malaikat bersorak-sorai. Satu jiwa aja, apalagi kalau banyak jiwa ya. Jadi kalau kita mau menyukakan, mau membuat surga ini terguncang sorak-sorai, ayo cari jiwa. Amin. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencari jiwa itu? Ya. Cara kita mencari jiwa, kita ingat bagaimana di saat pertama kali kita dilayani oleh Tuhan kita. Ya. Nah, bagaimana sih Tuhan itu melayani hidup kita? Kita bisa seperti ini sekali ini karena pelayanan dari Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada yang lain. Ya. Kalau kita menolak untuk dilayani, ya, kita nggak akan pernah mengalami kehidupan yang baru. Ya. Yuk kita buka dalam Yohanes 13 ayat 8. Yohanes 13 ayat 8, sudah menemukannya? Amin. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Amin. Jadi Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya ketika dia menyuruh pergi Yudas waktu itu ya, tinggal 11 murid ya, Tuhan mulai membasuh murid-muridnya ya. Tetapi Petrus berkata apa? Jangan Tuhan ya, jangan, tidak sekali-sekali engkau membasuh aku selama-lamanya ya. Seolah-olah ini Petrus ini mau menghargai Tuhan, dia merendahkan dirinya, dia berkata aku nggak layak engkau layani, aku nggak layak engkau basuh kakiku ya. Petrus ini merasa gak layak untuk Tuhan itu membasuh kakinya gitu. Nah, tetapi Tuhan berkata apa? Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku ya. Jadi di sini penolakan Petrus ini untuk membiarkan Yesus membasuh kaki ini berasal dari kesadaran bahwa kita ini dia merasa gak layak gitu.
ya, kehidupannya, ya, latar belakangnya dia, dan dia tahu siapa Yesus itu. Ya. Bahkan ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata seperti itu, membuka kasutnya pun aku nggak layak. Gitu. Ya. Nah, tetapi Petrus dalam penilaiannya ini itu relatif dia bandingkan dengan dirinya. Jadi dia bandingkan siapa Yesus, siapa saya. Ya. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, ya, kabar baiknya Tuhan melayani kita bukan karena ketidaklayaan kita atau kelayaan kita. Ya. Tuhan melayani kita nggak pandang bulu, nggak pandang latar belakang kita, nggak pandang seberapa suci kudusnya kita. Ya. Bahkan ya dikatakan engkau jauh dari kekudusanmu, kesalehanmu, dia mau melayani kita. Jadi dia melayani kita bukan berdasarkan prestasi kita. Amin. Dia melayani kita sederhana. Karena apa? Kasih. Dia melayani kita karena kasihnya dia. Dan kasihnya dia tidak bergantung dengan perasaannya dia. Kasihnya dia tidak bergantung dengan emosi dia. Jadi hari ini kita bisa belajar bagaimana kasihnya Tuhan dan kita bisa terapkan. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kalau kita mengasihi anak-anak kita, seberapa jengkelnya mereka, menjengkelkannya mereka, ya kan? Kita tetap mengasihi dia. Karena kasih di dalam Tuhan itu bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan dia layak atau tidak layak untuk dikasih. Tetapi kasihnya Tuhan itu kasih yang memang dia mau berikan. Amin. Ya. Bukan karena dia layak untuk dikasih, tapi kita memang mau berikan kasih. Nah, mampu nggak sih kita mengasihi seperti itu? Mampu nggak kita mengasihi seperti itu? Mampu nggak? Ya. Sekarang gini, kalau kita punya pisang ini, Bu Lucy masak pisang, ya kan, banyak. Bisa mampu nggak Bu Lucy ngasih pisang kita semua? Mampu toh? Karena punya apa? Punya pisang, bodoh. Ya, kalau kita punya kasih Tuhan, ya Tuhan sudah memberikan kasihnya kepada kita. Kasihnya kepada kita ini tidak bisa diukur, gitu. Panjangnya tidak bisa diukur, lebarnya nggak bisa diukur, dalamnya nggak bisa diukur, dimensinya nggak bisa kita ketahui betapa panjang, tinggi, dalamnya kasih Tuhan itu ditaruh di dalam hidup kita. Sehingga kalau kita memberikan kasih kita hanya untuk keluarga itu kurang-kurang, berlimpah-limpah. Jadi sebenarnya kita mampu punya kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, sehingga kita keputusan kita mau memberikan apa tidak, ya. Mau tidak pandang dia jengkel, dia jenggai, dia sudah nakal, dia menantang, atau dia baik sekalipun, ya. Kita berikan kasih Tuhan. Amin. Ya. Jadi sikap rendah hati Petrus ini, ya, itu demi dirinya sendiri. Sikap rendah hati yang seperti ini sebenarnya sama dengan kesombongan. Ya, tidak mau menerima pelayanan Tuhan Yesus. Dia merasa, oh aku nggak layak, ya kan? Jangan dilayani Tuhan. Itu termasuk kesombongan sebenarnya, ya. Tetapi kesombongan yang rendah, gitu, maksudnya yang rendah diri, gitu, ya, yang negatif. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu akan menghalangi kita menerima pelayanan dari Tuhan Yesus. Nah, semua kita yang sudah mengalami lahir baru, ya, semua kita sudah mengalami yang namanya melayani dilayani, ya. Dibasuh kakinya ini, Tuhan membasuh kaki ini tujuannya untuk apa? Ya, kaki ini kita letakkan di mana? Sebagai apa? Sebagai alat kita jalan di dunia ini, benar nggak? Ya kan? Siapa yang terbang?
Masih injak bumi semua toh? Coba dites, masih injak bumi nggak? Ya. Masih injak bumi kan? Bu, masih Bu? Nggak mungkin. Kadang-kadang injak trans ya Bu ya. Nah, selama ini kita menginjak yang namanya dunia ini. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah jalan-jalan kita. Ya. Yang mendidik kita selama ini adalah jalan-jalan di dunia ini. Tuhan mau pisahkan itu. Tuhan mau basuh itu. Mau bersihkan hidup kita dari hal duniawi. Itu tujuannya dibasuhkan. Karena waktu itu masih pakai hukum Taurat. Ketika Yesus di dunia, dia masih ada di dalam hukum Taurat. Jadi cara-cara daging yang dia masih lakukan, ya kan, untuk mengajar murid-muridnya, seperti itu. Ya. Tetapi hari ini kita dibasuh oleh apa? Oleh darahnya, nah minyak dekat KPU. Apa? Kita dibasuh oleh darahnya, amin. Ya, kita dibasuh oleh darahnya, dipisahkan kita dari dunia ini. Ya, mulai dari roh kita. Ya. Setelah roh kita ini dibasuh, disempurnakan oleh Tuhan Yesus, berhubungan kembali, connect lagi, hidup lagi. Ya, karena di dalam kita ada Tuhan. Ya, di dalam roh kita menjadi satu. Nah, kemudian hari demi hari kita dibasuh oleh firman-Nya. Ya, seperti hari ini kita menerima firman Tuhan untuk dibersihkan. Ya, pengetahuan kita yang selama ini yang diajarkan oleh dunia itu hari demi hari dibersihkan, ya, oleh firman Tuhan. Amin. Ya, jadi firman ini gunanya untuk membersihkan akal budi kita. Roh kita sudah bersih, sudah dibasuh oleh Tuhan. Ya, sekarang pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, keinginan kita, ya, dibersihkan oleh firman Tuhan. Nah, firman ini yang akan membuat kita hari demi hari kita akan semakin jauh daripada dunia ini. Amin. Ya. Jadi saat ini banyak orang yang menolak pelayanan daripada Tuhan Yesus. Ya, mereka merasa tidak layak. Nanti dulu, aku belum layak. Ya, seperti beberapa kali kita melayani orang, mengajak orang untuk terima Tuhan Yesus atau mereka dibaptis, ya kan? Mereka selalu ngomong, nanti dulu aku masih rokok, nanti dulu aku masih belum bisa berbuat baik, nanti dulu aku masih emosional, ya kan? Nah, padahal Tuhan tidak pernah memandang itu semua. Ya, kalau kamu mau, ayo silakan saat ini juga. Seperti itu. Ya, jadi jangan biarkan kesempatan, peluang untuk kita dibersihkan, hidup kita dibersihkan dari dunia ini kelewat dari kita semua. Amin. Nah, siapa yang percaya hidupnya sudah dibersihkan oleh Tuhan? Amin. Ya, firman Tuhan katakan sekarang engkau sudah bersih oleh firman-Ku. Ya. Nah, saat ini mulai hari demi hari segala sesuatu yang mengotori kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita bersihkan dengan firman Tuhan. Ya, tidak dengan pengetahuan dunia lagi, tidak dengan filsafat dunia lagi, tidak dengan adat istiadat dunia lagi, tetapi dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa membebaskan kita. Amin. Amin. Jadi gini, ya, segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, ya, perlu dipisahkan. Amin. Ya, perlu dipisahkan dari hal-hal yang buruk, yang dosa, yang kutuk, ya, sakit penyakit, ya, perlu dipisahkan. Amin. Dan kabar baiknya kita semua sudah lahir baru, kita sudah dipisahkan, ya, secara rohani. Masih bisa sakit? Masih. Kita masih ada di dalam tubuh jasmani. Masih bisa kena masalah? Masih bisa. Tetapi kabar baiknya kita sudah punya kuasa di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita punya otoritas untuk menolak itu semua. Kita sudah tidak terbelenggu lagi di dalam situ, karena roh kita sudah hidup.
Kita sudah tidak dalam belenggu dosa, kita sudah tidak dalam belenggu lutut, kita sudah tidak dalam belenggu sakit penyakit, tapi kita mengatasi semuanya. Amin. Jadi ketika kita mengalami itu semua, ya, jangan cari-cari orang untuk didoakan lagi, ya. Karena pada dalam hidup kita ini sudah ada Tuhan, ya. Ada Roh Tuhan, Roh yang sama dalam hidup kita ini, Roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus waktu itu. Roh yang di dalam kita ini roh yang sama ketika Tuhan Yesus memakai roh itu untuk membangkitkan orang mati, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membebaskan orang yang terbelenggu, ya, untuk membebaskan orang yang terikat dengan kuasa gelap, ya. Kita punya kuasa itu. Amin. Jadi ketika ada segala sesuatu yang dari dunia ini yang bukan dari Tuhan, tolak. Amin. Ya, jangan kompromi lagi. Ya, jangan kompromi lagi, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita cepat mengalami, ya, kalau Paulus bilang ya, mengalami kemenangan, gitu, mencapai pertandingan akhir, gitu, ya. Perlombaan kita ini tidak melawan musuh, tidak melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa-penguasa di udara, keinginan-keinginan daging. Itu yang kita lawan, itu musuh kita melalui pikiran kita, ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan kita tertawan, terbelenggu, ya. Kalau kita tahu kita sudah lepas, ya berjalanlah seperti orang yang sudah lepas. Jangan berjalan seperti orang yang masih terikat. Kalau orang yang masih terikat, dia akan terbatas jalannya, dia tidak akan berjalan jauh, kesana takut, kesini takut, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang yang bebas, merdeka, mau kemana-mana tidak takut. Amin. Amin. Tidak takut. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau ada segala sesuatu, nah, kemudian bagaimana cara mengubah, ya, lingkungan kita? Bagaimana cara mengubah apa yang ada di sekitar kita yang dikuasai oleh dunia ini, yang dikuasai oleh dosa, ya. Dengan apa? Dengan iman. Amin. Dengan apa? Iman. Caranya gimana? Ya, kita katakan, kita ubah. Setiap perkataan kita ini punya kuasa, ya. Apapun yang kita inginkan, ya, sesuai dengan firman Tuhan itu kan terjadi, ya. Kalau kita kurang percaya hidup karena iman, ya, bukan dengan perbuatan. Perbuatan penting, tapi itu hasil dari iman, ya. Bukan perbuatan itu untuk membuat kita ini diselamatkan. Perbuatan tidak membuat kita ini untuk dilayakkan, tidak. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dilayakkan, kita sudah dimenangkan, ya, maka perbuatan kita, perkataan kita selayaknya orang yang sudah dimenangkan. Amin. Ya, jadi perkataan saja, kalau keluargaku terima kasih Tuhan tiap hari, walaupun kenyataannya berbeda. Keluargaku sudah dipulihkan, anakku sudah disembuhkan, terima kasih Tuhan. Anakku anak yang pandai, ya, anak yang jenius, walaupun kenyataannya belum, ya. Tetapi mulai perkataan, bentuk keluargamu, bentuk hidupmu dengan perkataanmu yang punya kuasa daripada Tuhan. Amin. Ya. Nah, stay, teguh di situ, ya, tetap setia. Jangan melihat kok belum ya, ada kuasanya enggak ya, jangan dipertanya. Itu namanya mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan itu seperti ini, seolah-olah Tuhan itu duduk di kursi pendakwa. Tuhan, kok nggak berhasil Tuhan? Jangan seperti ini. Amin. Ya, tanya sama Tuhan dulu, Tuhan caranya bagaimana? Tapi firman sudah ngomong seperti ini, firman adalah kebenaran, ya. Kalau itu belum kita lihat, percaya bahwa itu sudah terjadi. Amin. Ya, ketika kita tetap percaya, hidup dengan iman bahwa apa yang kita perkatakan itu berhasil, apa yang kita perkatakan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, ya, kita akan mengalami damai sejahtera. Kalau kita tahu siapa yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang seperti apa yang dalam hidup kita, ya, kita akan merasakan damai sejahtera.
setiap hari, sukacita setiap hari. Amin. Ya, walaupun kita kena marah, walaupun kita kena ejekan, walaupun kita kena cemooh, ya, tetapi kita tahu ada Tuhan yang membela kita dalam hidup kita. Ya, kita tahu ada Tuhan yang punya kuasa memakai hidup kita, ya, untuk mengubah apa yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, sehingga apa? Ketika kita terima pelayanan dari Tuhan, ya, sehingga kita bisa melayani Tuhan saat ini. Ketika kita dilayakkan oleh Tuhan, kita bisa layak hidup bersama dengan Dia. Ketika kita dikuduskan oleh Tuhan, kita bisa hidup di dalam kekudusan. Ya, ketika kita diubahkan oleh Tuhan, kita bisa mengubah dunia kita, mengubah keluarga kita, mengubah anak cucu kita. Amin. Ya. Jadi mulai hari ini, ya, sadari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah layani dalam kehidupan kita, sehingga apa, hidup kita senantiasa, ya, melayani Dia dengan iman, dengan percaya. Ya, firman Tuhan katakan pekerjaanmu adalah percaya. Ya, pekerjaanmu bukan yang lain, tapi pekerjaanmu adalah percaya. Dimulai dari percaya dulu, sehingga segala sesuatunya akan berubah. Segala sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Puji Tuhan. Doa sepakat. Kenapa doa sepakat? Ya, karena intinya apa yang kita doakan Tuhan sudah jawab. Dan Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doakan. Nah, bagian kita berdua sepakat tadi apa? Kita sepakat dengan Tuhan dan Dia sudah lakukan semuanya. Jadi doa kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Amin. Ya, apa yang mau didoakan? Sepakat. Ya, ada Sam. Udah mantap. Ada mau bicara enggak? Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Kalau ini Siapa? apa? Andana. Ada ulang tahun. Kita sama Berlian. Namanya Berliana. Berliana. Ya. Anda cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Tentara. Tentara. Itu mau nembak siapa? Presiden. Oh, presiden bangga. Kepal luar biasa itu. Andanya mau jadi presiden. Laporkan sama aku. Yuk, kita gerakan Andana ya. Kita sepakat ya untuk Andana. Bapak akan mengucap syukur untuk anakmu Andana yang saat ini berulang tahun Tuhan. Saya percaya Tuhan, kejadian yang ajaib Tuhan di mata Engkau Tuhan, karena Engkau sudah merancangkan hidupnya sejak dalam kandungan ibunya Tuhan. Saya percaya Tuhan Andana akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa karena Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kehidupannya berguna bagi semua orang, bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi adik-adiknya, bahkan bagi orang lain Tuhan. Dan Engkau akan bentuk kehidupan masa depannya Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Rencanamu terjadi dalam hidupnya, rancanganmu terjadi dalam kehidupannya Tuhan, kasihmu Tuhan sempurna dalam kehidupannya Tuhan, sehingga Anda dan Tuhan mempunyai segala sesuatu yang daripada Engkau. Kau cukupkan semua biaya-biaya kehidupannya Tuhan, segala sesuatu yang peroleh Tuhan daripada apa yang terbaik Tuhan, cuma yang terbaik dan hanya daripada Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk anak Anda dan berkat-berkat surga terus melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan namanya Tuhan dan orang tuanya Tuhan, Bapak Ibunya,
Farida Tuhan juga Kau berkati Tuhan kecukupan dan segala sesuatu yang berkat surga yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupannya Tuhan. Kau yang sudah rancangkan hidupnya Tuhan untuk dia ada di dalam Engkau Tuhan. Kau percaya Tuhan segala sesuatu Tuhan itu baik yang Kau ciptakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Juga untuk anaknya Briliana Tuhan, terima kasih Tuhan yang mengucap syukur Kau sudah pulihkan kesehatannya Tuhan, dan kami melihat Tuhan kasih-Mu begitu besar untuk anak ini Tuhan. Dan juga untuk Briliana Tuhan, masa depannya Tuhan Kau sudah jamin, Kau sudah rancangkan Tuhan semuanya Tuhan sejak dari masa kandungan ibunya Tuhan. Dan kami percaya Briliana pendengar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Farida percaya Tuhan Yesus. Oke, dudukkan ya. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau datang ke dunia, diutus oleh Bapa. Diutus oleh Bapa. Engkau mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan Engkau bangkit kembali, Engkau hidup dan naik ke surga. Aku percaya Tuhan, dosa-dosaku sudah Kau ampuni, kutuk-kutukku sudah Kau ampuni semuanya. Sakit penyakit Engkau sudah sembuhkan dalam hidupku. Saat ini Tuhan, dengan hatiku yang percaya, dengan mulutku mengaku Engkau Tuhan dan Raja-Ku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Roh-Mu ada di dalam rohku, dan Roh-Ku ada di dalam. Sehingga saat ini Tuhan, aku boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, karena Engkau Bapa-Ku. Kasih-Mu melimpah dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini aku menerima Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan, tidak akan pernah meninggalkanku, tidak akan pernah terlepas dari hidupku. Aku menjadi milik-Mu selamanya hingga pada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini aku menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik di dalam rumah ini, rumah tangga ini Tuhan. Kau berkati Ibu Lucy, Ibu Sarah Tuhan. Kau berkati anak-anak yang ada di sini, cucu-cucu yang ada di sini Tuhan. Rancangan-Mu indah untuk keluarga ini Tuhan. Keselamatan yang sudah terjadi di keluarga ini Tuhan, semakin hari semakin dinyatakan Tuhan. Terang yang ajaib Tuhan, semakin hari semakin bersinar di tempat ini Tuhan. Dan kami akan menyaksikan kebaikan-kebaikan terjadi atas rumah ini Tuhan. Kami terima Tuhan pelayanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari Engkau melayani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Engkau melayani kami bukan karena kami layak, tetapi karena kami membutuhkan Engkau Tuhan, dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Sehingga hidup kami oleh pelayanan-Mu Tuhan, kami dilayakkan, kami dikuduskan Tuhan, dan kami menerima hal yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kami saling sepakat dengan apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kau sudah bebaskan kami dari setiap yang ada dalam tempat ini. Kau sudah koyakkan semua belenggu Tuhan. Kau sudah bebaskan semua yang terikat di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami hari-hari kami ke depan Tuhan akan melihat kasih-Mu sempurna di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita sepakat semua berkata amin. Haleluya. Sambutan serukan lawatan, kelembutan-Mu yang tak terhentikan, karena gagal menerobos cinta-Mu, kasih-Mu, agar kami ke pesta-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu,
kasih-Mu, agape-Mu, bawa kami ke pesta-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu, agape-Mu, bawa kami ke pesta-Mu. Yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cinta-Mu, mengenal kasih-Mu, hidup dalam gelora hati-Mu. Yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cinta-Mu, mengenal kasih-Mu, hidup dalam gelora hati-Mu, mengalirkan kasih-Mu. Alirkan agape-Mu. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Amin.